Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai kuliah daring solusi di tengah pandemi COVID-19. Jadi sebelum kita ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya jika teman-teman subscribe, like, serta komen video saya ini ya teman-teman. Tolonglah teman-teman biar video saya ini dan channel saya ini terus berkembang dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Oke teman-teman, oke siap, langsung saja kita ke pembahasannya. Kuliah daring solusi di tengah pandemi COVID-19. Jadi bukan kemauan kita ya teman-teman, ataupun bukan kemauan para dosen juga untuk mengadakan kuliah jarak jauh seperti saat ini. Tapi kondisilah atau keadaanlah yang menuntut kita untuk melakukan hal ini. Nah di sini saya akan memberikan beberapa tips yang sering saya lakukan dalam mengikuti perkuliahan secara daring atau jarak jauh ini. Yang pertama, sediakan cemilan. Pada waktu teman-teman mengikuti perkuliahan daring, teman-teman bisa tuh siapin cemilan di samping teman-teman sambil memahami pembelajaran ataupun materi yang disampaikan oleh dosen, baik dia melalui Google Classroom ataupun aplikasi-aplikasi sistem lainnya lewat e-learning ataupun yang lainnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyiapkan cemilan yang ada agar tidak jenuh. Kemudian selain cemilan, teman-teman juga bisa mengisi waktu luang ketika hendak mengikuti pelajaran setelahnya. Misal nih, kayak saya nih ya teman-teman. Misal kuliah jam 9, kemudian ada jam lagi, jam 1. Nah, untuk mengisi kekosongannya itu biasanya boleh tuh kita gunain untuk nonton film-film yang udah ada di laptop ataupun buka YouTube dan lainnya agar aktivitas sehari-hari kita dalam menghadapi kuliah daring ini tidak membosankan dan sedikit terhibur gitu teman-teman. Selain itu juga, teman-teman juga tuh bisa melakukan video call dengan teman-teman ataupun dengan sahabat-sahabatnya yang lain di kampus ataupun teman-teman yang lain lah, pokoknya cerita-cerita, bagi-bagi pengalaman gitulah ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghadapi kuliah online kemudian boring ataupun sedikit membosankan, teman-teman juga bisa tuh melakukan video call dengan sahabat-sahabat teman-teman agar kebosanan yang ada itu bisa sedikit hilang lah. Mumpung bisa cerita-cerita dikit-dikit lah sama teman-teman yang lain, sehingga kita sudah gak terlalu bosan gitu ya teman-teman. Kemudian yang paling penting ini dalam menghadapi kuliah daring ini, teman-teman itu harus cari ruangan yang pas untuk belajar. Nah, kalau pengalaman saya sih ya teman-teman, saya itu biasanya kalau belajar mengikuti perkuliahan daring ini seringnya itu di ruang tamu ya teman-teman. Karena menurut saya di ruang tamu itu hening, tidak terlalu banyak orang kecuali kita pada saat tidak ada tamu ya teman-teman, dan itu lebih meningkatkan konsentrasi kita dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang paling penting ini teman-teman, yang teman-teman harus yakini dan percaya di dalam diri itu selalu berpikir positif. Apapun keadaan yang terjadi, kita melakukan kuliah daring ini, ambil saja hikmahnya, ambil saja positifnya, dan yakin kita bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita ataupun para dosen kita dan dapat memberikan hasil yang maksimal walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi kan dosen-dosen kita juga sudah menyiapkan metode pembelajaran yang menurut saya sudah cukup efektif. Kampus saya dalam memberikan perkuliahan daring sudah cukup efektif menurut saya, dan saya juga sedikit mudah untuk memahami materinya walaupun tidak tatap muka secara langsung. Dan menurut saya mungkin di semua kampus di Indonesia ini sudah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh yang sudah maksimal, dan di sini tergantung kita ya teman-teman, tergantung kita yang menanggapinya. Ketika kita sering mengeluh, maka dampak negatif lah yang akan selalu muncul di pikiran kita. Jadi mulailah terbiasa dengan keadaan seperti saat ini, belajarlah secara maksimal walaupun kita secara jarak jauh, dan selalu berdoa agar wabah ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Siapa sih teman-teman yang mau kuliah jarak jauh seperti ini? Saya sebagai mahasiswa juga tidak ingin melakukan perkuliahan seperti saat ini. Mungkin para dosen juga tidak ingin melakukan pembelajaran ataupun mengajarkan mahasiswanya dengan metode seperti ini. Akan tapi kan ini bukan
tidak ada pihak yang bisa disalahkan teman-teman, karena keadaanlah yang menuntut kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Jadi sudahlah cukupkan ya teman-teman untuk mengeluh dan banyak menuntut dengan keadaan ini, karena ini bukan kemauan siapapun, tapi ini alam ataupun keadaan alamiah di tengah wabah seperti saat ini dan tidak bisa dihindari. Bukan kita aja teman-teman yang melakukan perkuliahan jarak jauh seperti ini. Bahkan negara-negara maju yang lebih maju daripada kita pun tetap melakukan perkuliahan jarak jauh gitu teman-teman. Jadi cukup, jangan terlalu banyak menuntut, jangan terlalu banyak mengeluh, lakukan yang terbaik, berikan hasil yang terbaik, insya Allah bisa. Oke teman-teman, itulah tips dari saya dalam menghadapi perkuliahan daring. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman agar terus berkembang. Terima kasih teman-teman. Selamat jumpa di video saya berikutnya. Tell me pretty lies.